Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinata Kurnia Putra dengan NIM C1C021-081 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan PPh pasal 24 dan pasal 25. Langsung saja kita masuk ke pembacaan materi. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 24, definisi, pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Untuk subjek dan objeknya, sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Sumber penghasilan, yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Dan yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Pelaksanaan kredit pajak. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan satu, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dan yang keempat, penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Perhitungan, di sini saya kasih contoh. Di tahun 2022, PT Usaha Mundur memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 250 juta dan penghasilan dalam negeri senilai 350 juta. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terhutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 600 juta. Selanjutnya, total PPh terhutang dapat dihitung dengan cara 15% dikali 600 juta, dapatlah 90 juta. Setelah mendapat total PPh terhutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang. Untuk angkanya 250 juta dibagi 600 juta dikali 90 juta, dapatlah 37.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita masuki pajak penghasilan pasal 25. Untuk definisinya, PPh pasal 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Subjek PPh pasal 25. Jenis PPh 25 akan terkena dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Adapun pasal jenis PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong. Namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. C. Tarif PPh pasal 25. Sesungguhnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25.
karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terhutang. Ringkasnya, pajak terhutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terhutang. Rumusnya ialah besar PPh terhutang PPh 29 dibagi dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak tahun PPh tahun pajak, dikurangi dengan 1. PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23, serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Yang kedua, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Sanksi PPh pasal 25. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayaran. Dan terakhir, pelaporan PPh pasal 25. Untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 ialah menyertakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Laporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 bulan berikutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.